Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fani Meriska dengan NIM 1915401104 dari reguler 3 tingkat 2 akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan metode alamiah. Menstruasi. Menstruasi adalah perdarahan secara periodik di mana darah berasal dari endometrium yang nekrotik. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang terjadi di setiap bulan secara terus-menerus disebut sebagai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause sekitar usia 45-55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses kompleks yang mencakup sistem reproduktif dan endokrin. Ovarium menghasilkan hormon steroid, terutama estrogen dan progesteron. Beberapa estrogen yang berbeda dihasilkan oleh folikel ovarium yang mengandung ovum yang sedang berkembang dan oleh sel yang mengelilinginya. Estrogen ovarium yang paling berpengaruh adalah estradiol. Estrogen bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pemeliharaan organ-organ reproduktif wanita dan karakteristik seksual sekunder yang berkaitan dengan wanita dewasa. Estrogen memainkan peran penting dalam perkembangan payudara dan dalam perubahan siklus bulanan dalam uterus. Menstruasi mempunyai kisaran waktu tiap siklus sekitar 28-35 hari setiap bulannya. Siklus menstruasi terdiri dari fase menstruasi, yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat juga dikarenakan berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada. Fase proliferasi atau fase folikuler ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel de Graaff yang masak dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Estrogen dapat menghasilkan sekresi FSH, tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Fase ovulasi, fase luteal, ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14. Sesudah menstruasi, 1. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel, dan folikel akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Fase pasca ovulasi, fase sekresi, ditandai dengan corpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi corpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan berhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase perdarahan atau menstruasi. Berikut penjelasan gambar dari siklus menstruasi. Selanjutnya, kita membahas KB metode alamiah. KB alamiah adalah 3, yaitu MOB, metode ovulasi Billing, metode suhu basal, dan metode pantang berkala atau kalender. Metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau pada masa subur atau ovulasi. Cara kerja metode kalender. Prinsip kerja metode kalender ini berpedoman kepada kenyataan bahwa wanita dalam siklus haidnya mengalami ovulasi atau subur.
hanya 1 kali sebulan dan biasanya terjadi beberapa hari sebelum atau sesudah hari ke-14 dari haid yang akan datang. Sel telur dapat hidup selama 6-24 jam, sedangkan sel mani selama 48-72 jam. Jadi, suatu konsepsi mungkin akan terjadi kalau koitus dilakukan 2 hari sebelum ovulasi. Hendaknya, sebelum memakai cara, para pemakai harus diberikan penerangan medik yang jelas tentang cara ini. Suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Manfaat: metode suhu basal tubuh dapat bermanfaat sebagai konsepsi maupun kontrasepsi. Manfaat konsepsi metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan. Manfaat kontrasepsi metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan menghindari atau mencegah kehamilan. Efektivitas metode suhu basal tubuh akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Suhu tubuh basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi. Tingkat keefektifan metode suhu tubuh basal sekitar 80% atau 20-30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Secara teoritis, angka kegagalannya adalah 15 kehamilan per 100 wanita per tahun. Metode suhu basal tubuh akan jauh lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida, ataupun metode kalender atau pantang berkala. Kalender metode or periodic abstinence. Metode mukosa atau lendir serviks adalah metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Cara ini dapat dipakai untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari atau menunda kehamilan. Metode ini diterapkan berdasarkan pengamatan diri sendiri terhadap gejala-gejala yang secara alamiah dialami oleh setiap wanita yang normal. Teknik metode lendir serviks abstinence dimulai pada hari pertama. Diketahui adanya lendir setelah haid dan berlanjut sampai dengan hari keempat setelah gejala puncak. Coitus interruptus. Metode coitus interruptus juga dikenal dengan metode senggama terputus. Teknik ini dapat mencegah kehamilan dengan cara sebelum terjadi ejakulasi pada pria. Sedangkan pria harus menarik penisnya dari vagina sehingga tidak setetes pun sperma masuk ke dalam rahim wanita. Dengan cara ini, kemungkinan terjadinya pembuahan atau kehamilan bisa dikurangi. Cara kerja: alat kelamin pria dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah. Manfaat: A. Efektif bila digunakan dengan benar. B. Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya. C. Dapat digunakan setiap waktu. D. Tidak membutuhkan biaya. E. Tidak membutuhkan obat atau alat sehingga relatif sehat untuk perempuan. F. Tidak mengganggu produksi ASI.